Perkenalkan, nama saya Laila Nur Aprilia, nomor absen 18. Saya Nisa Adiansa, nomor absen 32. Saya Muhammad Farada Yasri, absen 22. Saya Nana Bayu Budi Bawa, absen 25. Saya Mandarita Nanggrani, absen 20. Di sini kami akan mewawancarai pembudidaya tanaman anggrek. A few moments later. Pertanyaan pertama Bu, apa ide usaha Ibu dan berasal dari manakah ide usaha tersebut? Idenya apa Bu? Ide budidaya anggrek ini sebetulnya hanya bermula dari hobi Mbak. Jadi dari hobi, terus saya ikut grup pecinta anggrek, terus saya mencoba untuk mengaplikasikannya dalam belajar. Saya hanya belajar skala sedikit, skala kecil. Hal atau kondisi apa yang latar belakangi Ibu memilih usaha tersebut? Untuk yang melatar belakangi ini karena anggrek itu banyak peminatnya. Terus yang kedua, dari waktu ke waktu harga anggrek itu kan tetap stabil, harganya itu tetap stabil, sehingga saya tertarik untuk melakukan budidaya anggrek. Padahal selain itu yang kedua, saya karena basic saya biologi, saya mencoba melakukan fermentasi untuk pembuatan media. Jadi yang latar belakang itu. Jadi dari beberapa kali dicoba sampai saya menemukan media yang cocok, terus saya mencoba mengaplikasikannya untuk budidaya anggrek ini. Apa ada visi misi Ibu dalam menjalankan usaha tersebut? Jika ada, tolong Kalau visi misi itu ya namanya usaha ya, berarti harus ada target dan ada hasil, itu aja. Jadi visi misinya dari hal sekecil apapun yang kita usahakan, yang penting kita telaten, insya Allah akan ada hasilnya. apa kelebihan dari usaha budidaya tersebut? Kalau kelebihannya setelah saya mengamati ini diantaranya ya karena saya tidak bisa bekerja sendiri, jadi bisa mengambil tenaga dari orang lain, jadi kita bisa membantu orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Kalau pekerjaan selain kelebihan, apa kelemahan dari usaha tersebut? Kalau kelemahannya setelah yang saya alami ini untuk pemasaran ya. Jadi sebetulnya pemasaran sebenarnya sudah dicoba, tapi menurut saya isinya kurang optimal. Kurang efektif. Iya. Ya. Apa kendala yang menghambat usaha itu yang datangnya dari luar? Ya, mungkin kita belum maju. Selain kelebihan, apa kelemahan dari usaha tersebut? Kalau kelemahannya setelah yang saya alami ini untuk pemasaran ya. Jadi sebetulnya pemasaran sebenarnya sudah dicoba, tapi menurut saya isinya kurang optimal. Kurang efektif. Iya. Ya. Apa kendala yang menghambat usaha itu yang datangnya dari luar? Ya, mungkin kita belum ada mitra. Jadi kalau mungkin nanti kedepannya kalau ada mitra, kita memasarkannya di mana, ada kerjasama itu lebih mudah untuk pemasaran. Apa dukungan yang dapat memajukan usaha Ibu yang datangnya dari pihak lain? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau dukungannya seperti misalkan kalau kita ada mitra, ada wadah yang bisa menampung, bisa kerja sama. Nah itu nanti Usahanya dijalankan. Peralatan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha Ibu? peralatan yang saya butuhkan ini untuk medianya saya memanfaatkan sabut kelapa. Jadi melihat
karena sabut kelapa di wilayah kita ini cukup banyak, saya memanfaatkan medianya dari sabut kelapa itu, tapi sabut kelapa yang sudah saya fermentasi selama 1 minggu. Bahan pendukung apa yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha Ibu? Utamanya ini pada media ya, jadi karena medianya itu perlu pembuatan, butuh tenaga ekstra untuk pembuatan media. Jadi media sabut kelapa ini kan sabutnya harus dipotong, setelah dipotong dibersihkan, terus direndam sampai seminggu sampai terbentuk media yang pas, Mbak. Jadi ya itu kalau menurut saya butuh waktu dan tenaga untuk proses pembuatan medianya. Bagaimana teknik produksi dalam usaha budidaya yang Ibu jalankan? Tekniknya ya sementara ini masih manual ya, jadi ya kita hanya melakukan perawatan terus nanti sampai menghasilkan tanaman anggrek yang sudah siap dijual, meskipun itu masih dalam, kan ada tahap-tahapannya ya, ada sidek, ada pradewasa, ada yang dewasa. Jadi kita melihat mana yang diminati pasar, apakah itu masih dalam bentuk tanaman anggreknya itu masih pradewasa atau memang yang sudah berbunga gitu. Bahan kemasan apa yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk mengemas produk Ibu? Kalau mengemasnya masih manual, jadi kalau kita akan menjualnya di marketplace ya, jadi kalau ada pembeli ya kita kemas manual, dibungkus pakai kardus dengan mengurangi kadar air yang menjaga agar tanaman itu tidak busuk ketika kita kirim. Berapa omset atau pendapat kotor dari usaha Ibu bisa sekali panen? Kalau sekali panen karena kita masih skala kecil ya, jadi kurang lebih 3-5 juta enggak. Berapa laba dari usaha Ibu bisa sekali panen? Belum terhitung secara rinci, tapi kalau dilihat dari ketelitian dari itu ya kita sudah bisa bisa membantu pada orang gitu. Apakah Ibu membayar PBT atau pajak bumi dan bangunan atau PPh pajak penghasilan atau usaha tersebut? Karena ini masih proses awal, jadi saya belum melakukan pembayaran pajak ya Mas. Nah, mungkin nanti ke depannya kalau memang prospeknya itu besar, artinya besar itu sampai kita menarik beberapa karyawan, jadi nanti sebagai warga negara yang patuh ya kita wajib melakukan pembayaran PPh ya. Kedua, apakah Ibu mencatat transaksi keuangan mengenai keluar masuknya uang untuk usaha tersebut? Kalau mencatat transaksi itu pasti, karena kita memang penjual ya, marketing, jadi ya memang pengeluaran dan sekecil apapun itu perlu kita catat. Ketiga, apakah Ibu menggunakan surat menyurat untuk usaha tersebut, misalnya surat pemerintahan barang atau surat penawaran barang? Kedepannya memang demikian, jadi saya pengen artinya dari produk yang kita buat ini nanti misalkan saya tawarkan ke instansi, misalkan kita kerjasama dengan bank gitu ya, misalkan mau mengganti tanaman yang ada di situ. Nah itu kan kalau rencananya ke depan memang seperti itu, kita join ke beberapa instansi, jadi pasti akan memerlukan surat penawaran maupun surat permintaan barang. Terakhir, apakah Ibu memiliki perizinan usaha atau izin usaha budidaya tanaman pangan Mabelius untuk usaha tersebut? Karena ini masih pemula, untuk surat izinnya belum ya Mas, tapi nanti ke depannya insya Allah kita akan melakukan perizinan usaha tersebut.
Apakah Ibu pernah melakukan promosi untuk produk Ibu? Kalau ada, apa promosi yang dilakukan? Untuk promosi kita biasanya memakai media sosial, Mas. Jadi saya langsung upload ke marketplace Shopee ya, utamanya yang memang banyak peminatnya, dan juga pakai WA karena saya juga punya grup gitu ya. Jadi saya mempromosikannya lewat itu, Mas. Berapa target pasar pengguna produk Ibu? Kalau targetnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita ke marketplace ya. Jadi ya utamanya selain ke marketplace juga ke itu biasanya bukan pecinta ya. Jadi biasanya lewat WA itu lebih efektif. Terus yang kedua membuka, rencananya ke depan mau membuka seperti kios gitu ya. Tapi informasi wacana masih di planning. Terus semoga ke depan bisa mewujudkan. Bagaimana Ibu menjual atau memasarkan produk tersebut? Kalau pemanfaatan produk ini ya pertama begini, karena saya juga sebagai guru, saya juga mengajak anak-anak didik saya itu untuk belajar ini bagaimana menghilangkan anggrek tersebut dan budayanya. Terus yang kedua bagaimana membuat medianya, itu saya mengajak anak-anak. Apakah ada masalah yang timbul dalam menjalankan usaha anggrek tersebut? Masalahnya ada, Mas ya. Jadi ketika di awal-awal dulu, ketika kita memulai melakukan budidaya, saya itu kan saya budidayanya selama ini kan masih dari botol itu saya pindah ke media yang media seperti tadi ya. Nah itu saya melakukan percobaan sampai 3 kali. Jadi 3 kali gambar, terus akhirnya saya mencoba sampai menemukan ramuan yang khusus yang bisa merawat bibit anggrek yang botolan itu sehingga bisa tumbuh menjadi besar. Pertanyaan selanjutnya, Ibu mengatasi masalah tersebut? Ya, seperti yang saya tadi ya, jadi saya nggak putus asa. Jadi kalau 2 kali mati, 2 kali hasil pengamatan percobaan itu gagal, sampai saya menemukan tadi, jadi memang harus berulang-ulang. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu pernah mengembangkan usaha anggrek ini seperti manajemennya atau marketingnya? Bisa dijelaskan, Bu? Untuk marketingnya itu memang butuh waktu ya, untuk proses. Jadi saya sekarang ini masih manual, jadi mungkin nanti untuk pemasaran yang lebih modern itu perlu dikemas yang lebih menarik sehingga lebih diminati para pelanggan. Sekian wawancara dari kami. Bila ada informasi yang kami mau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.